Pemirsa, dicabutnya fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR yang rencananya diganti menjadi tunjangan menuai polemik. Pasalnya rumah dinas yang disebut tua dan tak layak huni ini masih terlihat relatif apik. Ditambah nominal tunjangan yang fantastis semakin menimbulkan protes banyak pihak. Apalagi rencananya ini berhembus bahkan belum sebulan usai para wakil rakyat mengucapkan sumpahnya untuk mengabdi. Lalu apa urgensinya dan akan dikemanakan rumah-rumah tua itu? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam polemik fasilitas rumah wakil rakyat. Sudah selayaknya lah anggota-anggota dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak. Anggota DPR RI kini tak lagi mendapatkan rumah dinas, namun mendapatkan uang tunjangan untuk menyewa atau mengontrak rumah di kawasan Jakarta. Alasannya rumah dinas tersebut sudah tua, rusak, dan menghabiskan dana besar untuk perbaikan. Tentunya rencana ini menimbulkan banyak penolakan dari kalangan masyarakat. Lalu sebenarnya kenapa dan apa urgensinya kalau rumah dinas ini kemudian tidak lagi ditempati dan nantinya rumah dinas ini akan diapakan? Ikuti penelusuran kami. Belum genap 1 bulan usai dilantik, DPR RI mengejutkan masyarakat dengan gebrakan baru. Namun kali ini bukan rancangan undang-undang, tapi soal tempat tinggal para wakil rakyat. Kalau sebelumnya mereka mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan, kini rencananya anggota DPR RI akan mendapatkan tunjangan senilai 30 hingga 60 juta rupiah per bulan. Meski besaran pastinya masih dalam proses pembahasan. Tak hanya masyarakat yang terkejut dengan gagasan mendadak ini. Bahkan anggota DPR periode lalu dan terpilih kembali pada periode sekarang yang masih menempati rumah dinas pun juga terkejut dengan pemberitahuan mendadak kalau rumah harus dikosongkan maksimal pada akhir bulan Oktober. Salah satunya adalah Saan Mustopa yang sudah 11 tahun menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan. Memang ada pemberitahuan ya dari Kesekjenan, jadi dari pengelola perumahan, dan memang pemberitahuannya memang terlalu mepet ya, yang kebetulan saya tadi menjadi penghuni udah 11 tahun lebih di komplek ini. Yang kedua juga tentu kan tidak gampang juga mencari tempat tinggal di Jakarta kan gitu loh. Walaupun misalnya diganti ada dalam bentuk uang untuk sewa kan, tapi nyarinya kan nggak gampang juga. Indra Iskandar, Sekjen DPR RI menyebut aturan ini dilakukan sebab rumah dinas sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Kondisinya yang sudah tua membutuhkan perbaikan terus-menerus hingga menelan biaya yang tak sedikit. Hal yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan pelamping dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Nah, ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR, dan itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati ke depannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan. Sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Lalu seperti apa penampakan rumah dinas wakil rakyat yang disebut sudah tua dan tak layak huni di Kalibata, Jakarta Selatan ini? Rumah ini memiliki luas 188 meter persegi dan luas bangunan 100 meter persegi. Fasilitasnya tentu tak sembarangan. 1 ruang kerja, 1 kamar dan 3 toilet, garasi, dan dapur di lantai 1. Sementara di lantai 2 ada 4 kamar dan 3 toilet. Jangan lupakan juga berbagai fasilitas di kompleks perumahan seperti lapangan mini soccer, lapangan basket, hingga penjagaan 24 jam. Sementara kerusakan yang terlihat hanya sebatas plafon bekas bocor dan cat yang mengelupas. Sementara di rumah dinas DPR RI daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan, kondisinya pun tak jauh berbeda.
Itu adalah suasana di rumah dinas DPR RI yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara saat ini saya berada di rumah dinas DPR RI yang ada di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Kondisinya pun sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Kalibata, namun memang lebih sepi. Ada sejumlah rumah yang tampaknya sudah tidak dihuni. Dan kalau bicara soal kerusakan, kalau kita lihat dari luar, sebenarnya kerusakannya pun bukanlah kerusakan mayor. Hanya seperti cat yang mengelupas, kemudian ada bekas rembesan air, ada beberapa retakan, namun bukanlah retakan-retakan besar yang kalau kita lihat dari luar sebenarnya kondisinya hampir sama dengan rumah dinas DPR RI yang ada di Kalibata. Ya kan sebagai anggota kan setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya. Usai ditinggalkan, akan diapakan rumah-rumah tua ini? Rumah dinas DPR RI yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah. Sementara yang ada di Ulu Jami, Jakarta Selatan nanti akan digunakan sebagai tempat pelatihan ASN DPR RI. Nah pemirsa, kalau kita bicara tentang kerusakan dari rumah dinas tersebut, sebenarnya ada biaya atau dana perawatan setiap tahunnya sebesar 25 juta rupiah per tahun. Tapi kalau tidak diklaim, maka rumah tersebut akan dianggap tidak rusak. Nah, meskipun belum keluar seberapa besar anggaran yang nanti akan diterima tunjangan oleh anggota DPR RI, namun sudah mulai keluar angka sekitar 30 hingga 60 juta rupiah. Itu artinya dalam 1 tahun anggota DPR RI ini bisa mendapatkan sekitar 360 hingga 600 juta rupiah untuk rumah saja. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti di Kalibata dikembalikan kepada pemerintah akan digunakan apa? Apakah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak atau mungkin dirobohkan karena disebut sudah tua dan tidak layak huni, kemudian menjadi ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak? Memungkinkan, tapi itu bikin senang anggota DPR kalau kita bilang, oh itu memungkinkan dikembalikan kepada negara. Apa poin kita itu bagaimana kemudian fasilitas yang ada digunakan secara efektif dan efisien oleh DPR. DPR sendiri dan pemerintah mengaku bahwa anggaran kita itu tidak memadai untuk begitu banyak kebutuhan yang ada di Indonesia ini. Gitu ya. Kenapa kemudian anggota DPR mau berfoya-foya mendapatkan uang untuk kontrak rumah di saat banyak rakyatnya sendiri bahkan untuk tidur atau tinggal di rumah yang layak saja itu tidak mampu. Malah kalau mereka bilang rumah itu sudah tidak layak, kita mestinya pertanyakan kemana anggaran perbaikan yang secara rutin disediakan oleh negara, tapi urgensinya saya kira itu layak dipertanyakan ketika kemudian tunjangan perumahan ini diajukan di awal periode gitu ya. Mereka belum juga memulai pekerjaan sebagai anggota DPR di 2024-2029. Kalau menurut saya setuju, karena fasilitas rumah kebanyakan kan anggota DPR sudah punya ya. Memang dialokasikan untuk ke dana 30-50 juta mungkin bisa. Harusnya mereka inisiatif membantu masyarakat, karena kan mereka juga suara dari rakyat gitu ya. Enggak lah, mesti itu buat masyarakat lah. Itu kan gede juga kalau kita 1 tahun tuh berapa ratus juta kan. Mending buat kita-kita aja yang masih di bawah perekonomiannya. Nggak setuju sih. Kenapa? Dengan uangnya ya buat orang-orang yang ini aja yang butuhkan, orang susah banyak itu. Daripada yang begitu kan ya yang buat dia kan udah banyak duitnya. Kalau yang kelas bawah kan masih pada kelaparan nih. Nah, bagaimana pemirsa, Anda sudah melihat seperti apa rumah dinas DPR RI baik yang ada di Kalibata maupun di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Kalau kita bandingkan dengan rumah yang dihuni oleh masyarakat di Jakarta saja deh, seperti ini atau seperti ini. Nah, menurut Anda seberapa besar urgensi untuk menarik fasilitas rumah bagi para wakil rakyat, kemudian digantikan dengan tunjangan senilai puluhan juta rupiah per bulannya? Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.